وقل رب زدني علما رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Ini harus kita syukuri. Di antara cara mensyukurinya adalah berpegang teguh dengannya dan istiqamah di atasnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di saat masih banyak orang belum bisa mendapatkan hidayah sunnah, maka kita syukuri pemeriksaan belakang Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita menjalankan sunnah ini, menjalankan kebenaran ini, kita terkadang diuji untuk melihat kualitas kita. Apakah kita betul-betul jujur atau tidak? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka mengatakan, dia dibiarkan ya, ketika mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan sungguh Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur atau yang berbohong. Maka ujian yang kita hadapi ini ya terkadang menimpa kita adalah dalam rangka melihat kualitas kita. Maka pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita memegang sunnah ini terkadang memang ada ujian. Ujian dengan jabatan kita, ujian dengan tugas kita. Kalau seandainya kita di sebuah lembaga, kita diuji keberadaan kita lembaga itu. Kalau seandainya kita di instansi, begitu juga semuanya. Terkadang kita diancam untuk diturunkan jabatan kita, atau dikeluarkan, atau dicampakkan di tempat yang jauh. Apakah kita gemetar, surut? Tentu rasanya tidak. Perlu kita ketahui bahwasanya apa yang telah kita lalui dari kehidupan kita ini, itulah yang takdir yang telah ditakdirkan. Dan apa yang akan kita lalui untuk masa yang akan datang, dia tidak akan keluar dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan keluar. Jabatan, kedudukan, kenikmatan dan seterusnya, dia tidak akan keluar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Kita sekarang ini hanya melalui, mengikuti apa yang telah digariskan. Maka oleh karena itu, hendaklah kita perkuat keimanan kita. Kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada ujian dan cobaan itu, dia akan menambah kualitas iman kita. Dan ingat, orang mukmin sebagaimana Nabi SAW umpamakan bagaikan pohon korma. Semua yang ada di pohon kurma itu bermanfaat. Semua yang ada pada seorang mukmin itu bermanfaat. Kita juga lihat pohon ubi kayu ya. Dimanapun dia hidup,
dimanapun dia dibuang, dia hidup. Di pohon, dilempar ke atas, kemudian berada di atas pohon, atau dimanapun dia hidup. Orang mukmin hendaknya seperti itu juga. Dia selalu memberikan manfaat kepada orang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dia misalkan di penjara, dia merasa itu adalah uzlahnya. Ya, saatnya dia beruzlah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibuang ke tempat yang jauh, itu adalah rihlahnya. Ya, kalau kita misalkan di gara-gara kita mengikuti kebenaran dan sunnah, lalu kita ditempatkan di tempat yang jauh, maka itu ada kesempatan bagi kita untuk berdakwah. Kesempatan bagi kita untuk memberikan kebaikan. Kesempatan bagi kita untuk meraih pahala. Maka oleh karena itu, jangan kita bimbang. Jangan kita ragu. Ikhlaskan niat kita, sehingga kita diberikan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita semuanya ini adalah ujian. Ujian untuk kita mendapatkan yang baik di akhirat kita. Kalaupun kita misalkan di dunia ini terzolimi, dia tidak akan sia-sia. Kita bersabar, maka hasilnya nanti di akhirat akan kita raih. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita tetap tegar untuk menjalankan sunnah, untuk memperbaiki diri kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar amalan kita diterima. Hasilnya akan kita raih nanti di akhirat, di mana itu adalah kehidupan yang abadi. Di dunia adalah kehidupan kita hanya sementara. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan bagi saya untuk kawan-kawan kita yang mungkin lagi sedikit diuji oleh semacam ancaman-ancaman atau rasa petakut atau kabar petakut. Jangan takut. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu orang-orang yang mana orang-orang mengatakan manusia sudah berkumpul kepada kalian untuk menghadapi kalian, maka takutlah. Mereka tidak takut, malah mereka semakin bertambah imannya dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, mari kita perdalam, pertambah ilmu kita, karena kehidupan kita adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keridhaan manusia. Siapa mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah jadikan manusia murka kepadanya. Siapa mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dan menjadikan manusia yang tadinya murka akan menjadi mencintainya. Maka bersabarlah, tetaplah teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.